contoh ini. Ini simetris ya, simetris semua contoh simetris. Ini juga. Nah, asimtot. Tadi dijelasin dia garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak yang semakin dekat dengan 0 tetapi tidak bersentuhan ya. Ini. Dia semakin dekat dengan 0 tapi nggak bersentuhan. Ini kurva ini didapat karena dia non-linear ya. Nih. Di modul udah cukup jelas ada contoh-contohnya. Ada fungsi yang biasanya dipakai untuk dalam analisis ekonomi, yaitu fungsi kuadrat parabola, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Oke. Suruwati. Nah, persamaan kurva f x dan y sama dengan 0 mungkin juga dapat terjadi dari hasil perkalian antara dua faktor atau lebih, seperti fungsi g x dan y dengan h x dan y sama dengan 0. Maka grafik fungsi f dan fungsi f x y ini itu terdiri dari dua grafik. Ini kita bisa lihat contoh 5-11. Ini dengan faktorisasi. Karena ini kan ada 2x kuadrat dikurang xy ditambah 4xy dikurang 2y kuadrat. Ini tinggal karena kemudian ini ada x-nya ada, ini ada x-nya, berarti x sama dengan 2x dikurang y. Kemudian di sini ada y ya, makanya 2y dikeluarin, 2y kali dalam kurung 2x dikurang y. Benar ya, karena minus 2y kuadrat, berarti 2y dikali minus y sama ya. Nah, 2x y, ini 2x kurang y. Dari sini bisa langsung aja x tambah 2y. Seperti ini. 2x kurang y dikali x tambah y sama dengan 0. Berarti grafik persamaan ini itu sama aja dengan 2x kurang y ditambah dalam kurung dikali dalam kurung x tambah 2y. Makanya disebut faktorisasi
Ini kelebihan dari fungsi nonlinear, bisa faktorisasi antara dua garis lurus. Dua garis lurus yaitu 2x kurang y sama dengan 0 dan x tambah 2y sama dengan 0. Nih. Dari grafik persamaan 2x kuadrat tambah 3xy dikurang 2y kuadrat. Ini kelebihan-kelebihan dari fungsi nonlinear. Yang fungsi nonlinear ini paling banyak dipakai dalam analisis ekonomi karena lebih mendekati kenyataan ya. Karena biasanya dalam transaksi-transaksi ekonomi dia selalu bergerak cepat ya. Jadi nggak ada yang lurus seperti fungsi persamaan nonlinear yang lurus gitu. Harga atau apa cepat berubah. Jadi dia bentuknya bisa seperti ini ya. Lebih, kalau kita lihat lebih indah atau mungkin agak lebih rumit juga. Nah, di kegiatan belajar satu ini kita hanya mengetahui kaidah-kaidah dalam fungsi nonlinear ya. Mungkin banyak grafik-grafik yang wah, ini kayaknya susah nih kayaknya. Tapi sebenarnya oke kok. Kita cuma seperti untuk simetris, contoh-contohnya, contoh 58, kita bisa memahami kelebihan-kelebihan dari fungsi nonlinear itu ya. Oke. Nah, di kegiatan belajar 2 di modul 5 kita mengenal fungsi kuadratik. Kuadrat berarti pangkat 2 ya. Di modul 5.17. Nah, untuk fungsi kuadrat bisa berbentuk elips, lingkaran, parabola, hiperbola. Lingkaran berarti jari-jarinya sama ya. Kalau elips, jari-jarinya ada yang lebih panjang nih. Kalau parabola, gimana? Ada yang lebih panjang. Kalau hiperbola, kalau parabola dia masih jari-jari R antara ininya dia masih sama ya. Kalau hiperbola bisa beda. Ini seperti ini. Nah, bentuk umum persamaan kuadratik AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Petunjuk jawaban, ada yang nanya, petunjuk jawaban halaman 512. Sebenarnya untuk latihan tes formatif ini ya, latihan kegiatan belajar 1 ya.